Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Linda. Sehat sekali nampaknya hari ini ya. Alhamdulillah Ibu. Kayaknya semalam sudah persiapan yang luar biasa untuk observasi hari ini ya. Insya Allah. Jadi Bu Putri nanti tidak usah khawatir. Kenapa? Karena proses kita untuk praobservasi ini sebagai penguatan dari Ibu, kita berdua ya, kolaborasi kita berdua untuk tampil di observasi nanti ya. Baik. Jadi saya ingin tahu beberapa hal. Bu Putri mengajar di kelas 4, terus kemudian materinya IPAS Bu. IPAS ya, di kelas 4. Boleh nggak saya tahu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Putri capai nanti saat proses pembelajaran itu apa? Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi ini yaitu nantinya siswa dapat menyebutkan bagian dari tubuh tumbuhan sehingga dapat menyebutkan apa fungsi dari tubuh tumbuhan tersebut. Wow, ini menarik sekali nih Bu Putri, dan kayaknya kalau materi bagian tumbuhan dan fungsinya itu sangat bisa kontekstual ya, nantinya bisa dilakukan bersama dengan siswa. Terus untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa strategi yang sudah Bu Putri rancang agar Bu Putri dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut tadi? Ya, strategi yang sudah saya rancang terkait dengan materi ini Bu, nantinya saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil di mana siswa dapat berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian nantinya juga mereka akan bermain peran. Bermain peran? Iya Bu. Wah, ini biasa kalau bermain peran di bahasa Indonesia ya Bu Putri. Benar, tapi saya ini di IPAS ini. Iya Bu, biar lebih lebih real, dimana nanti mereka bisa bermain peran sesuai dengan menyebutkan tubuh tumbuhan, kemudian misalnya nanti saya sebagai sebagai akar, kemudian mereka menjawab fungsinya apa gitu. Oh, saya ini penasaran, jadi nanti pasti akan sangat menarik ya pastinya pembelajaran di kelas. Nah, kan banyak nih strategi tadi yang ingin dikembangkan ya, ada bermain peran, ada diskusi, kemudian pastinya akan ada presentasi terkait tugas yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, dari sekian strategi ini fokus area pengembangan saat proses pembelajaran tadi yang seperti apa ya? Ya, jadi area pengembangan sini ada beberapa yang ingin saya capai Bu. Yang pertama, di mana nanti siswa atau peserta didik saya mereka lebih aktif bekerja dalam kelompoknya. Kemudian nanti saya juga ingin mereka bisa memeran perannya sesuai dengan yang saya minta. Dapat menjiwailah peran mereka gitu. Ya, apa sebelumnya sudah disampaikan dengan siswa terkait dengan proses pembagian peran terus keaktifannya? Sudah Bu, saya sudah tinggal menunggu actionnya mereka nanti bagaimana. Terus sudah didiskusikan bersama siswa ya, berarti Bu Putri juga untuk pengembangan area ini, pengaturan strategi itu apakah berdiskusi dengan siswa atau seperti apa strategi Ibu untuk merancang strategi itu? Komunikasi Ibu dengan siswa seperti apa? Ya, kemarin saya sudah menyampaikan kepada peserta didik saya bahwasanya minggu depan kita akan melakukan menyajikan materi tentang bagian tubuh tumbuhan. Kemudian nantinya kalian akan bermain peran sesuai dengan bagian tubuh tumbuhan tersebut. Seperti itu, dan insya Allah mungkin mereka akan siap. Siapnya tidak siap mereka hari inilah nanti kita lihat Bu bagaimana. Penentunya pasti dia ada Bu Putri. Terus nanti kan saya berada di kelas nih, mendampingi. Ada nggak yang ingin dikolaborasikan dengan saya? Boleh Bu, nanti Ibu tolong Ibu amati di bagian tolong Ibu amati bagaimana saya dalam penyampaian materinya. Kemudian dapatkah siswa saya itu di kelas mereka dapat aktif nggak dalam kelompoknya, ikut terlibat aktif nggak semuanya? Karena yang kita lihat sekarang Bu, kalau belajar kelompok kan sebagiannya lagi aktif, sebagiannya lagi tuh nggak aktif. Nah, di kesempatan hari ini nanti saya minta tolong sama Ibu pastikan tolong diamati apakah murid saya di dalam kelompoknya dapat aktif semua nggak? Seperti itu Bu.
Oke, ini makanya saya tanyakan dulu kepada Bu Cut Putri ya, terkait senyamannya Bu Cut Putri nanti saat saya berada di kelas, Bu Cut Putri tidak merasa canggung, tidak merasa bahwa kepala sekolah berada di kelas untuk menilai. Jadi hari ini saya bukan menilai proses pembelajaran yang Bu Cut Putri lakukan, tetapi bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan motivasi belajar siswa seperti itu ya. Jadi kita nih kolaborasi ya istilahnya ya untuk mencapai hal yang paling baik. Nah, oke, Bu Cut Putri, supaya siswanya tidak terlalu lama menunggu di kelas, Bu Cut semangat ya. Insya Allah Bu, siap. Sudah ready sekali nampaknya ya. Nah, Iya. mari kita menikmati proses ini sebagai peluang untuk terus membentuk atau meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran untuk anak-anak kita. Kenapa? Baik-baiknya mereka, terus keaktifan yang ingin Bu Cut Putri kembangkan hari ini itu ada di tangan Ibu. Iya, Jadi satu lagi Bu Linda, nantinya juga saya minta tolong Bu Linda amati apakah pembelajaran yang saya sajikan hari ini nantinya dapat nggak berorientasi kepada peserta didik saya, terlihat mereka nyaman nggak atau menyenangkan nggak dengan materi yang saya sajikan Bu, gitu. Oh boleh, berarti nanti saya akan membuat catatan kecil ya, jadi nanti di akhir mungkin kita akan bisa merefleksikannya. Iya Bu. Ya, oke, baik, supaya siswa yang tidak terlalu menunggu, kita langsung menuju ke kelas saja ya. Boleh Bu. Ya, kita bareng saja. Nih, gimana Bu Cut Putri, senyum-senyum ini, gimana perasaannya tadi setelah proses pembelajaran sudah kita lakukan? Alhamdulillah, senang dan merasa gimana ya Bu ya. Saya sudah bisa memfasilitasi, tapi bagaimana hasilnya nanti untuk lebih lanjut mungkin Bu akan memberikan beberapa penjelasan ya, seperti itu. Ya, ini seperti kesepakatan kita di pra-observasi tadi ya, Bu Cut Putri minta diamati. Ini ada beberapa catatan yang sudah saya dapatkan saat proses pembelajaran tadi. Menarik ya, sangat menarik, apalagi di kegiatan bermain peran tadi yang sangat unik. Jadi pertama dulu tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Saya lihat anak-anak juga di saat refleksi juga melakukan refleksi dengan baik dan benar. Terus kemudian di langkah-langkah ya, langkah-langkah kegiatannya juga sudah sistematis. Kemudian yang menariknya adalah di saat bermain peran, ada yang menjadi akar, ada yang menjadi tanaman, menjadi daun, ada yang menjadi buah. Jadi akhirnya mungkin yang saya tangkap muncul prinsip berkesadaran dari mereka terhadap fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Nah, menurut saya Ibu berhasil ya, 90% Ibu sudah berhasil. Tetapi saya juga mau tahu pendapat Bu Cut Putri nih, apa kira-kira yang sudah berhasil terkait strategi dan area pengembangan tadi yang Bu Cut Putri sampaikan di awal. Iya, terkait dengan hal itu Ibu, saya melihat tadi 98% murid saya itu terlihat aktif, di mana di saat saya membagikan tugas kelompok dan ternyata mereka dapat bekerja dengan secara kolaborasi dengan teman-temannya dan sudah terlihat keaktifannya Bu. Itu yang Bu Cut Putri melanggapan keberhasilan di area pengembangan. Kalau ada selain itu ada lagi? Di bagian mainnya peran Bu. Peran saya lihat tadi ada sebagian murid saya sudah bisa menjiwai bagaimana peran mereka sesungguhnya itu Bu. Ya, dan berhasil tadi ya. Oke. Ini kan ada berhasil, tapi pasti setiap kegiatan yang kita lakukan ada keberhasilan dan ada tantangan ya. Jadi apa tantangan yang Bu Cut Putri rasakan tadi, baik dari Bu Cut Putrinya ataupun dari proses pembelajaran bersama dengan siswa itu sendiri? Ya, tantangan yang saya lihat tadi Bu,
saya mengharapkan di awal kan kita sudah membicarakan area pengembangan yang ingin saya capai, di mana siswa saya itu semuanya ikut terlibat aktif. Nyatanya pada hari ini ada beberapa siswa yang saya lihat mereka kurang aktif seperti itu. Nah, jadi saya berharap kedepannya bagaimana sih proses pembelajaran yang saya sajikan ini dapat terlihat menyenangkan bagi mereka, dapat berorientasi kepada mereka, sehingga mereka itu pada saat saya memberikan tugas kelompok semuanya itu ikut terlibat aktif, Bu, seperti itu. Itu jadi tantangan. Iya. Nah, berarti tantangan Bu Cut Putri ini ada beberapa ya, sebagian kecil siswa yang belum Iya. aktif. Nah, rencana tindak lanjut Bu Putri ke depan terkait dengan peningkatan kualitas, terus kemudian yang beberapa siswa yang belum aktif ya, masih kurang aktifnya itu seperti apa? Iya, nantinya saya akan membuat kesepakatan dengan mereka supaya bagaimana sih di dalam proses pembelajaran itu anak-anak itu semuanya bisa ikut terlibat. Tentunya saya nanti akan membuat kesepakatan dengan mereka sehingga semua anak-anak itu dapat terlibat aktif pada saat menjalankan atau mengerjakan kegiatan dalam kelompoknya, Bu. Ya, luar biasa ya. Mungkin RTL ini akan kita catat. Jadi itu sebagai pengingat kita bersama begitu ya, untuk terkait rencana tindak lanjut yang Bu Cut Putri lakukan. Oke, saya memberi apresiasi yang luar biasa buat Bu Cut Terima Putri ini. kasih, Bu. Ya, ini bisa buat isi alat tulisnya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Iya, kecil jangan lihat harganya tapi lihat fungsinya ya, Ibu. Oke, Bu Cut Putri, mungkin ya untuk hari ini luar biasa, bagus sekali kita pada di sini. Jangan lupa satu pesan saya, jangan merasa puas, tetapi terus memperbaiki, meningkatkan keberhasilan yang sudah Bu Cut Putri lakukan tadi. Terima kasih, Bu.